Silakan masuk percakapan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Semangat? Semangat? Semangat. Terima kasih. Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelumnya Bapak ingin mengecek kehadirannya dulu. Masuk semua? Masuk. Masuk semua. Berarti gak ada yang? Gak ada yang apa? Gak ada yang kecil. Alhamdulillah berarti sehat semua. Ada sampah? Coba itu dirapikan meja-meja pakaian, yang pakaian belum rapi. Tolong dirapikan dulu. Sudah semua? Sudah. Masih semangat? Semangat. Bapak minta tolong sekretarisnya bisa mimpin untuk menyanyikan lagu nasional. Lagu nasionalnya apa? Dari Sabang sampai Merauke. Berdiri semua. Terima kasih. Sudah, baiklah. Masih semangat? Pagi-pagi sudah goyo. Ini untuk pembelajaran pagi ini, pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di pagi hari ini jam pertama ya. Harus masih semangat. Kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang keberagaman. Ada lagi tentang apa lagi yang masih ingat selain keberagaman? Faktor yang menyebab keberagaman. Itu faktor-faktornya dan keberagamannya ya. Faktor-faktor kemarin ada kondisi alam dan letak Indonesia yang strategis. Keberagaman juga tentang apa? Yaitu kondisi di mana banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Ada keberagaman apa? Suku, ras, agama, keberagaman antar golongan, atau ada juga keberagaman antar bidang apalagi pendidikan. Ya, tadi ada suku, agama, ras. Jelas? Jelas. Nah, materi pada pertemuan hari ini kita akan membahas apa yang ada yang tahu? Pertanyaan Sarah? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Suku, agama, ras, antar Golongan. suku, agama, ras, dan antar golongan. Materi hari ini kita akan membahas tentang apa keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan keberagaman antar golongan yang disingkat dengan SARA. Jadi nanti kalau kalian dengar kata SARA jangan langsung mengingatnya itu nama orang, tapi bisa menjadi pengertian keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, kenapa kita penting memahami ini? Kenapa kita kok penting memahami keberagaman suku, keberagaman agama? Kenapa? Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Oh, bisa untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Sehingga apa? Kalian tahu apa itu suku, apa itu agama, apa itu ras, dan apa itu antar golongan, dan apa saja yang ada di situ. Tuh, manfaat kalian mempelajari, ya kan? Emang di sini agama Islam semua? Tidak. Kan masuk dari keberagaman agama. Karena di sini banyak agama yang beda selain Islam.
pada pertemuan pagi ini Bapak ingin menyampaikan tadi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, tadi Bapak tanyakan pertemuan pertama kemarin itu membahas keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Tadi yang sudah disampaikan oleh siapa tadi? Setia sama Gallo. Ya. Nah, ini. Nah, pertemuan hari ini Bapak tadi kan menyampaikan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang akan kita bahas di pertemuan dari ini. Nah, ini keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dengan kompetensi dasar yang pertama, menghormati keberagaman norma-norma suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan Tuhan. Indikator yang harus kalian capai, indikator pencapaiannya, bersyukur atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, memiliki sikap tidak membedakan teman, mengharap bisa menyajikan hasil telaah tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Disajikan dalam bentuk apa? Nanti Bapak ingin menyampaikan hasil telaah ini dalam bentuk laporan pengamatan dan juga gambar poster. Tujuan pembelajaran dari ini mensyukuri atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, kalian Bapak harap menjanjikan hasil proyek identifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat Indonesia. Jadi nanti setelah kalian membuat analisis dan kalian sajikan dalam bentuk proyek, yaitu tadi poster, ya kan? Bapak nanti juga akan melakukan penilaian. Di mana penilaian Bapak? Penilaian dari keaktifan saat diskusi, saat nanti maju ke depan, saat nanti Bapak tanya ada yang menjawab, dan saat ada juga presentasi di depan ada yang bertanya dan juga ada yang menjawab. Nanti Bapak pilih semua. Jelas? Jelas. Jadi nanti Bapak minta tolong ini nanti Bapak bagi kelompok dulu. Ya. Bagi kelompok dulu. Kelompoknya berdasarkan data hadir. Bentar, Bapak lihat dulu. Kelompok Susi, Yense, Alex, sama Sony itu jadi satu. Kelompok satu, silakan membuat kelompok. Bapak minta tolong, ini nanti Bapak ingin kalian membuat apa? Poster. Pembelajaran pagi hari ini, pertemuan hari ini, yaitu Bapak menerapkan model pembelajaran, project based learning, yaitu pengerjaan proyek. Proyeknya apa? Proyeknya membuat poster, melakukan pengamatan dan menuangkan ke dalam poster. Nanti langkah-langkah membuat poster Bapak akan sampaikan juga, jadi jangan khawatir ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kan kita sepakat bahwa pertemuan hari ini kita akan membuat poster, ya kan? Jadi hari ini pembelajaran hari ini Bapak menerapkan model pembelajaran project basic learning, yaitu membuat poster. Nanti kalau dia bisa nyanyi, ibu nyanyi ya.
berarti ada keberagaman apa saja yang kalian tahu tadi? Keberagaman suku, agama, ras, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya. Jadi ini Bapak bagi kelompoknya itu berdasarkan keberagaman suku, agama, ras. Coba kelompok 1, Yelse, dari mana? Suku mana? Dayak. Jerry, suku Jawa. Yelse, agama apa? Hindu. Jerry, agama Islam. Dari satu kelompok ini juga terdapat keberagaman. Karena itu Bapak buat kelompok ini secara majemuk atau berbeda-beda atau keberagaman. Kan kita masuk ke materi ya. Bapak ingin menjelaskan sedikit. Setelah kalian tadi mengamati video dan juga Bapak akan menyampaikan tentang apa itu keberagaman suku itu berdasarkan akan kesatuan budaya yang mereka. Di Indonesia ada berapa suku? 1430 suku berdasarkan Badan Pusat Statistik BPS. Badan Pusat Statistik tahun 2010. Ini pengamatan ini hasil surveinya ada 1430 suku. Sukunya banyak Mas ini. Jadi ciri mendasar yang paling umum tadi bahasa daerah. Ya kan? Bahasa daerah. Ada istilah kesenian tadi tari. Bahasa daerah ada yang dari Jawa, istilahnya apa bahasa daerahnya? Coba Bapak minta artikan ini ya, bahasa daerah. Pripun kabare? Gimana kabarnya? Itu contoh bahasa daerah Jawa. Ya kan? Contoh bahasa daerah apa? Kalimantan. Amun hendak makan. Ya, amun itu apa? Kalau, ya kan? Hendak mau. Cadak? Tidak. Cadak tidak. Tadi amun kalau, ya kan? Langsung apa lagi? Ikam. Kamu itu contoh bahasa Dayak Melayu, ya kan? Karena itu kebudayaan ini ada di bahasa daerah ciri dari suatu suku. Ya, keberagaman apa? Suku yang ada di Indonesia, terutama di provinsi besar. Selanjutnya keberagaman agama. Keberagaman agama. Ini keberagaman agama dari BPS, Badan Pemeriksa Statistik, Badan Pusat Statistik Indonesia mendata ada agama Islam. Jumlah penduduknya berapa? 276.162 penduduk yang memeluk agama Islam. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oh, ini lainnya maksudnya. Ini agama tapi ada tulisan lainnya. Ini dari sensus penduduk yang ditanya itu lainnya itu berdasarkan agama yang di luar agama ini. Agama apa? Dari agama luar negeri. Contohnya agama Yahudi. Selain agama Yahudi, ada lagi agama dari luar negeri. Ada juga lainnya. Biasanya kejawen atau keharian itu masih suku-suku atau orang-orang yang masih ke dalam pedalaman. Dia menganggapnya di agama lainnya. Nah, sekarang agama apa saja yang secara resmi diakui di Indonesia? Setelah kalian lihat ini, kira-kira agama yang dicantumkan atau diakui di negara kita, agama apa saja? Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6 ya, agama yang diakui. Jadi ini ada 6.
secara resmi diakui di Indonesia. Yang pertama, ini siapa, ada yang tahu? Siapa? Artis mana itu? Artis Korea. Ada yang ngefans sama ini? Oh, ada Mercy. Ada Mercy. Mercy ngefans sama Son Joong Ki dari Korea. Ini artis dari Korea. Gak artis dari Indonesia ini? Ada artis Indonesia juga. Ya, ini artis Indonesia. Siapa ini? Oh, Bapak. Ini orang Indonesia atau orang luar negeri? Orang Indonesia. Ini kan sama-sama kan? Bedanya apa? Ganteng mana ini? Ganteng ini. Kenapa ketawa? Kan sama. Karena tadi kalian bilang ini artis kok. Yang ini Indonesia. Ini juga ada artis dari Indonesia. Dari gambar ini sekilas dulu. Ada perbedaan? Ada. Apa? Putih yang mana? Oh, yang ini. Yang ini? Ini sawo matang, ini hitam, coklat hitam. Selain warna kulit, apa lagi yang bedakan? Rambutnya. Bedanya apa? Ini berambut. Terus ini belum ini. Keberagaman antar golongan. Keberagaman antar golongan ini maksudnya bahwa keberagaman yang terjadi antar berbagai golongan apa saja. Bisa golongan tadi golongan suku, golongan agama, golongan ras, dan juga selain golongan agama, suku, ras ada lagi golongan dalam struktur masyarakat, ya kan? Dalam struktur masyarakat itu ada selain golongan ini, golongan apa saja berdasarkan tadi pekerjaan dari pendidikan. Ini ya. Di LKPD ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, amati di sekeliling kalian, bisa dari teman, bisa dari buku, atau bisa dari sekolah, tentang keberagaman apa? Keberagaman suku, agama, ras. Ini sudah Bapak bagi ke 4 kelompok. Jadi satu kelompok Bapak kasih temanya suku, agama, ras, dan golongan. Kelompok 1 nanti Bapak kasih LKPD keberagaman suku. Kelompok 2 agama. Kelompok 3 ras. Kelompok 4 golongan. Jadi diamati, nanti hasil pengamatannya ditaruh di sini ya. Setelah itu nomor 3, buatlah poster dengan langkah-langkah sesuai di LKPD ini. Ada langkah-langkah membuat poster, dan juga Bapak kasih contoh membuat poster ya. Ini Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, sudah dapat semua. Jadi dikerjakan di situ pengamatannya dan membuat poster. Kemarin kan Bapak sudah menyampaikan bahwa untuk pertemuan selanjutnya membuat poster. Alat-alatnya sudah dibawa, ya disiapkan. Sambil mengerjakan, sambil membuat poster. Jadi pembagian tugas ya. Dan hanya ada yang cuma ngerjakan, dan ada yang cuma duduk-duduk, tapi semuanya bekerja. Jelas? Jelas. Pak, sudah? Kenapa? Oh ya, ada yang bertanya, ini teman kalian, jadi posternya boleh cari di HP.
Boleh. Ya. Kalau mau cari di HP, boleh Pak, boleh sekali. Bawa HP semuanya? Mari kita bawa untuk mempersiapkan semuanya. Baik HP. Sudah semuanya? Ada boleh cari informasi di HP boleh ya, nggak harus dari buku, dari HP juga boleh posternya ya, posternya kayak ini juga boleh. Ini ada teman kalian yang sudah, jadi kalian boleh buka HP dan cari di internet. Kira-kira dalam pengerjaan ini kalian membutuhkan waktu berapa menit? 30 menit. Cukup? Cukup. Jadi Bapak kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan pengamatan yang tugas 1 dan juga membuat poster. Posternya nggak usah terlalu rumit. Menentukan tema poster. Yang kedua menentukan informasi. Poster itu mau kalian informasikan gimana, ya kan? Yang ketiga memilih poster. Poster itu ada poster tulisan, ada poster gambar, ada poster dua-duanya yang bertulisan dengan yang bergambar. Boleh Pak, boleh salah satu aja. Dua tulisan dan gambar juga boleh. Dan gambar diwarnai semenarik mungkin dengan alat yang sudah kalian bawa tadi. Jelas? Silakan informasi sebanyak-banyaknya. Ini lihat ya, cara langkah pengerjaan tugasnya, langkah-langkahnya. Contohnya Bapak kasih contoh juga. Nah ini ada contoh poster Hemat Energi Sederhana. Ini contoh poster keberagaman suku, nama, ras. Bisa gambar, bisa tulisan, bisa gambar dan tulisan. Ini lagi posternya. Nah, ini tulisan juga, contoh poster tulisan gambar dan tulisan. Ya. Yang gambar setnya, yang mau ngisi tadi kenapa? Siapa yang menggambar ini? Ya. Yang mengerjakan sama Gusti. Yang mengerjakan saya. Yang menggambar siapa? Ya lo, yang mengerjakan. Ada yang bertanya? Bertanya? Ya, kenapa? Iya, kenapa?
lagi dengan tema apa sih? Ya, keberagaman ras. Yang pertama yaitu ras apa? Ras Melayu. Kemudian apa? Yang saya lihat itu dari warna kulit, bentuk apa? Iya, nelayan yang baik, ras Asiatik yang baik. Sudah? Waktu habis, kita presentasi dulu. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi dan proyeknya. Diperhatikan yang lain sambil mengerjakan, sambil memperhatikan presentasinya agak ke depan, presentasinya di sini, agak ke depan. Sudah? Agak ke depan sedikit lagi. Baiklah, kita perhatikan bersama hasil diskusi dan pengerjaan proyek poster kelompok 1. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Yesa. Kami akan menganalisiskan hasil pengamatan kami dengan pengalaman studi. 1. Suku Jawa. Asal suku Jawa, pakaian adat Surja, rumah adat Joglo. Yang keras ya suaranya. Dayak. Asal suku Kalimantan, pakaian adat Sangkaro, rumah adat rumah bata, senjata tradisional Mandau. Minangkabau. Asal suku Sumatera, pakaian adat Bali. Ya. Keberagaman suku, agama, ras ini posternya. Menggambarkan apa poster ini? Keberagaman suku. Ini teman kalian kelompok 1 mempresentasikan keberagaman suku dari poster ini. Kelihatan? Suku mana saja itu? Jawa, Dayak, Batak, Sumatera, dan Papua. Suku Asma. Gambar poster menggambarkan tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Silakan, ada yang mau bertanya? Kelompok berdiri kembali. Saya baru hari satu dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah di Kalimantan hanya ada satu suku saja? Saya akan menjawab pertanyaan dulu dari kelompok 3. Ini akan dijawab langsung oleh kelompok 1 dari Yelse. Ada, yaitu suku Banjar, Melayu, dan Kutai. Suku Banjar, Melayu, dan Kutai. Ada suku lain lagi selain suku Dayak yang ada di Kalimantan. Ya. Selanjutnya ada yang tanya lagi selain dari kelompok 2, kelompok 3. Ada yang bertanya? Saya sebagai Kalimantan, saya ingin bertanya selain yang disebut lagi apa ada lagi suku-suku yang lain? Saya Elsa. Selain tadi apa? Selain yang disebutkan tadi, apa ada suku-suku yang lain? Saya Elsa menjawab pertanyaan dari kelompok. Ada, yaitu suku dari Sumatera, Jawa, suku Sasak, Ada lagi selain dari yang disebutkan tadi, ada suku Sasak ya. Sasak itu dari mana? Lombok. Ada anak sini yang dari Sasak? Ada. Setelah melakukan diskusi dan membuat poster ya kan, kelompok 1, apa yang bisa kalian tangkap dari kegiatan membuat poster ini? Setelah melakukan diskusi dan membuat poster, kami mengetahui kalau ada berbagai suku. Cuma satu kelas ada yang dari suku Jawa, suku Batak, suku Dayak, dan suku Ada suku Jawa. Udah. Itu dari pengamatan dan pembuatan poster kelompok 1 itu ada dari suku tadi. Bisa kalian bagi ini pengalamannya. Jadi tahu bahwa ada suku-suku yang lain juga di kelas kita, di sekolah
sekolah kita ya. Ini hasil dari pengamatan dan hasil pembuatan poster sekilas dari kelompok 1 ya. Posternya bagus ini. Bagus. Baiklah, sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Silakan ditutup. Dan dari kelompok kami, terima kasih. Silakan selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan presentasi ke ya, maju dikit ya, ke sini lagi. Biar enggak kena itu. Ya. Ya, berikut kita sampai lihat hasil diskusi dan pembuatan proyek kelompok 2 dengan tema apa? Keberagaman agama. Silakan dipresentasikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Perkenalkan, saya Reva. Saya Nanti. Saya Nadi. Kelompok kami baiklah, selanjutnya akan dibacakan Nanti. yang kelima, tidak tempat ibadah, wihara, terpuji, tripitaka, hari besar keagamaan Waisak. Yang keenam, Konghucu, tempat ibadah, kelenteng, kitab suci, Hindu wajib, hari besar keagamaan Palang Baru Imlek. Ya, itu hasil pengamatan dari diskusi kalian ya. Sekarang apa? Setelah itu posternya mana? Ini tentang keberagaman agama. Bisa dijelaskan dari poster ini ke teman-teman kalian. Mana Islam? Islam? Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada berapa agama? Ada 6 agama. Bisa dilihat jelas poster ini? Bisa. Ini contoh poster keberagaman agama. Dilambangkan dengan lambang-lambang agama ya. Dan juga di sini kasih keterangan namanya. Bisa dipahami dari gambar poster ini? Dari lihat poster ini saja sudah tahu? Ya, itu menggambarkan itu. Dari yang ingin ditanyakan ke kelompok 2. Silakan dari kelompok ya. Dari kelompok mana? Nama? Perkenalkan diri ya. Apa perbedaan agama Kristen dan Katolik? Apa perbedaan agama Kristen dan Katolik? Kan lambangnya ini sama. Apa bedanya? Biasanya ada beberapa perbedaan, terutama pada isi Alkitab dan cara berdoa. Alkitab dan cara berdoa. Ada yang ingin menambahkan? Cara nyanyinya. Oh, cara nyanyinya. Ini Agustin dari agama apa? Agama Katolik. Biasanya ada di cara nyanyinya juga ya saat beribadah ya. Ya, itu berbeda antara Kristen dan Katolik. Selain dari Alkitabnya juga ya. Ya, jadi dari yang sudah digambar ini menggambarkan dan hasil pengamatannya juga sudah bahwa keberagaman agama ini ada 6 dan di sekolah kita itu ada 4 ya kan? Ada apa saja? Islam, Kristen,
Katolik di sekolah kita. Tapi di Indonesia ada. Nah, baiklah. Ini Bapak untuk mempertegas ya, mempertegas kalian tentang keberagaman agama. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Silakan presentasi dari kelompok 3. Baiklah, kita perhatikan amati presentasi dari kelompok 3 dengan tema keberagaman ras. Silakan dipresentasikan. Selamat pagi semua. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang pengamatan keberagaman ras. Pengamatan keberagaman ras. Silakan. Ras yang pertama yaitu ras Malayan Mongolit, memiliki warna kulit sawo matang, bentuk rambut yang menonjol, memiliki bentuk mata yang besar dan memiliki tinggi badan 150 sampai 195 cm. Yang kedua ada ras Asia Mongoloid, memiliki warna kulit yang kuning, bentuk rambut yang lurus, memiliki bentuk mata sipit dan tinggi badan 65 sampai 180 cm. Jadi ini contoh keberagaman ras yang disampaikan oleh kelompok 3 hasil pengamatan. Ini posternya ya. Dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 4 ada yang mungkin ditanyakan tentang hasil pengamatan dan hasil poster kelompok 3. Kelompok 4 mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, Farel. Kelompok 4 ya. Ras apa? Ras melanesoid. Melanesoid tersebar di mana saja. Ras melanesoid itu ras mana melanesoid? Yang ini ya. Ya, itu tersebar di daerah mana di Indonesia? Di daerah timur, contohnya Pulau apa? Papua, Nusa Tenggara Timur, ya. Ada yang di Nusa Tenggara Timur. Nah ini contohnya dari ras melanesoid. Contoh langsung ya. Ya, apa gambarnya ini? Memang gambarnya Delta. Ya. Ini contoh dari ras melanesoid. Ini ras dari Jawa, ya kan? Jawa tadi apa? Malayan Mongoloid. Ini melanesoid. Jadi bisa kalian lihat. Jadi pertanyaan tadi dari siapa? Farhan. Ras melanesoid dari mana? Dari mana? Nusa Tenggara Timur. Langsung dijawab teman kalian. Ya, ya Farhan. Ya. Selain di Nusa Tenggara Timur ada lagi di mana? Di Papua. Pokoknya Indonesia bagian timur. Itu biasanya persebarannya tentang ras apa? Melanosoid. Ya, ini Bapak sampaikan agar kalian apa? Agar kalian tetap mendapat informasi dan pengetahuan. Jelas? Jelas. Jadi Bapak kuat ini. Bagus pertanyaan dari Farhan tentang ras melanesoid dan langsung dijawab oleh Farhan dengan buktinya ya. Dan ini juga ras Malayan. Sekarang Bapak yang bertanya. Dari hasil pengamatan dan membuat poster, apa yang bisa kalian tangkap atau apa pengalaman kalian yang kalian dapat dari membuat poster dan mengamati teman-teman kalian atau pengamatan di sekolah atau pengamatan dari buku tentang keberagaman ras? Poster yang kami buat menggambarkan keberagaman ras bisa dilihat dari warna kulitnya, ada yang warna hitam, sawo matang, kuning dan putih, dan ada pula yang warnanya sipit. Ada yang warnanya sipit. Ya, berarti banyak keberagaman ras yang ada di Indonesia.
Sehingga apa? Di sini kalian di sekolah ini kalian kan juga tahu, Bapak sampaikan bahwa di sini ada banyak keberagaman ras yang ada di sekolah kita ya. Jadi apa fungsinya tadi? Agar kalian ini mengetahui, mendapat pengetahuan tentang keberagaman ras dan ada contoh yang secara langsung. Jadi kita harus saling menghargai. Paham? Nah, jadi setelah kalian membuat poster, Bapak harap kalian juga bisa memahami ya, memahami dan juga mendapat pengetahuan. Baik, sekian dari kelompok 3. Silakan diakhiri. Selanjutnya presentasi dari kelompok 4. Baiklah, kita saksikan presentasi dari kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Dipersilakan kelompok 4 presentasi. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi yang bertema tergolongan. Perkenalkan, saya Agustin, saya Arun, dan akan dibacakan oleh Lesti. Saya Lesti akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertema keberagaman antar golongan, yaitu 1. Golongan pendidikan ada SD, SMP, SMA, dan sarjana. 2. Golongan pekerjaan ada petani, pedagang, guru, dokter, dan lain-lain. 3. Golongan suku ada Jawa, Batak, Dayak, Timur, dan lain-lain. Golongan agama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mungkin ada yang tanyakan, itu gambar posternya ya tentang keberagaman antar golongan. Boleh diceritakan itu posternya menggambarkan tentang apa? Menggambarkan tentang keberagaman antar golongan, yaitu golongan suku ada dari Jawa, Sunda, Baduy, dan Samin. Terus golongan agama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan golongan pekerjaan ada manajer, mandor kebun, dan buruh. Posternya memberi informasi menggambarkan tentang golongan-golongan di suku, golongan-golongan di agama, dan golongan-golongan di berdasarkan pekerjaan. Kalau Bapak coba ingin bertanya ke kelompok 4. Setelah membuat poster ini dan melakukan pengamatan, apa yang bisa kalian tangkap dari kegiatan membuat poster ini? Keberagaman antar, adanya keberagaman antar golongan. Ada banyak keberagaman antar golongan ya. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi di sini Bapak perkuat lagi jadikan kesimpulan bahwa keberagaman suku itu tentang keberagaman akan suatu budaya. Ya, akan suatu budaya. Jadi suku akan suatu budaya apa? Karena suku yang satu sama suku yang lain itu budayanya berbeda. Dari presentasi kelompok 1 disampaikan ada gambar-gambar tentang pakaian daerah ya kan? Pakaian daerah satu sama pakaian daerah suku yang lain beda atau enggak? Beda, karena suku itu merupakan golongan atau sekumpulan manusia berdasarkan atas suatu budaya yang satu dengan yang lain berbeda dengan ciri umum dan ciri mendasar. Dari materi yang saya Bapak sampaikan tadi, ciri umumnya dari bahasa, dari pakaian daerah, dari kesenian itu beda. Jelas? Itu dari suku. Suku ada apa saja? Banyak di Indonesia. Di kelas kita juga banyak, di sekolah kita juga banyak. Hanya ada saja suku Dayak, tapi ada suku apa saja? Jawa, Sunda, Baduy, suku Timur. Jadi banyak. Yang kedua tentang agama. Agama jelas, yang di Indonesia diakui ada 6. 1. Dan di agama 6 ini terutama di sekolah kita
ternyata ada 4 yang dari pengamatan kalian tadi ya. Apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Tuh di sekolah kita semua ini ada ternyata 4 dari 6 ini. Jadi keberagaman agama dan juga disampaikan di kelompok 2 tadi lewat posternya dan hasil pengamatannya dengan lambang-lambang. Lambang Islam itu biasanya digambarkan dengan apa tadi posternya? Bulan dan bintang. Kristen salib, ya itu beda, jelas beda. Kitab sucinya juga beda. Jadi setelah melihat lambang salib, kalian pasti akan tahu itu lambang Kristen. Biasanya lihat bulan, sabit dan bintang itu melambangkan Islam. Ya, gambaran-gambaran itu yang ingin Bapak sampaikan juga. Yang ketiga, keberagaman ras. Bapak simpulkan keberagaman ras itu tentang apa nanti? Ciri fisik. Ya. Keberagaman ras Bapak gambarkan dengan ciri fisik. Ciri fisik dan keturunan yang berbeda. Tadi ada yang bertanya, Farhan. Tadi bertanya apa? Ras melanesoid itu tersebar di mana saja, Pak? Tersebar terutama di Indonesia bagian timur, yaitu di Papua, NTT. Contoh bentuknya apa ciri fisiknya? Warna kulitnya hitam, berambut piring. Di sini juga di sekolah kita juga ada keturunan ras melanesoid. Tadi teman kalian ada. Teman kalian siapa? Ada. Jadi keberagaman ras ini banyak di Indonesia. Tidak hanya satu ras Malaya, Mongoloid, tapi ada juga melanesoid, Kaukasoid dan juga Asiatik. Ya. Kalau Malaya, Mongoloid sudah tersedia di Jawa, di Kalimantan, Indonesia bagian tengah sama sampai barat. Tapi Indonesia bagian timur, NTT, Maluku, Papua itu melanesoid. Itu contoh keberagaman ras. Yang keempat, antar golongan ini masuk semua golongan. Suku, agama, ras. Tiga ini ada lagi golongan apa? Bisa pekerjaan, pendidikan, dan golongan masyarakat yang lain. Status sosial ada si kaya dan si miskin. Itu ada, itu masuk ke golongan, keberagaman antar golongan. Jadi golongan-golongan di masyarakat itu banyak karena apa? Di dalam kehidupan manusia bermasyarakat itu banyak golongan-golongan. Kumpulan manusia atau kumpulan masyarakat dengan satu identitas. Contoh golongan suku tadi suku Dayak, suku Jawa. Itu golongan suku Dayak, golongan suku Jawa. Jelas? Jelas. Setelah Bapak menyampaikan kesimpulan dari sini, kalian sudah paham? Sekarang Bapak tanya, gimana pembelajaran ini? Seru, baik, menarik. Bapak lihat, kalian sudah banyak yang bisa menggambar juga, terutama Susi ini. Kemarin SD pernah lomba menggambar? Pernah juara berapa? Juara 2, juara 3 di SD. Berarti teman-teman kalian ini banyak juga yang berprestasi pandai menggambar. Jadi Bapak minta poster ini nanti ditempel di kelas ya, di kelas kita. Di kelas ini posternya apa? Karena pembelajaran ini seru, menyenangkan. Apalagi asik. Nah, Bapak tanya, kira-kira pembelajaran berikutnya kalian mau pembelajaran yang kayak gimana kita? Kayak gini lagi, cuma gimana? Gambar-gambar poster lagi. Siap? Buat? Kerja kelompok lagi. Apa lagi? Diskusi lagi. Kayak gini siap? Siap. Berarti kalau nanti pembelajaran berikutnya juga membuat poster lagi atau membuat karya lagi, kalian siapkan alat-alatnya loh ya. Siap? Siap.
menyampaikan tugas sebelum buka pembelajaran. Tempat duduknya bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini Bapak bagikan ya tugasnya. Bapak kasih tugas dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan. Baiklah, untuk pertemuan berikutnya, arti penting memahami keberagaman masyarakat dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Jelas? Jelas. Ini order tugasnya dimasukkan ke tas, dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan. Bapak akhiri hari ini, silahkan dikumpulkan dulu untuk mengakhiri pembelajaran ini sehingga kita diberi kecerdasan, kekuatan, ilmu yang bermanfaat dan kesehatan. Silakan dibimbing. Untuk siap berat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa memohon kita yang segera dimulai. Doa selesai.